Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teorema Euler. Anggotanya terdiri dari 1. Febi Aibasara, saya sendiri, ada Syahriati Sum, Aidil Idham, Helmi, dan Muhammad Akbar. Kami dari Lokal A2, Angkatan 2022. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, teorema Euler. Teorema Euler menyatakan hubungan antara bilangan bulat positif yang relatif prima dengan bilangan bulat positif lainnya. Misalkan M merupakan bilangan bulat positif dan A adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan M. Dengan demikian, A, P, M kongruen dengan 1 modulo M. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi P Euler. Dengan P adalah fungsi P Euler atau Euler-Tonschian function, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari M yang relatif prima dengan M. Misalkan A relatif prima dengan 10. Bilangan bulat positif yang kurang dari 10 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di antara bilangan-bilangan yang kurang dari 10 tadi, yang saling prima terhadap 10 itu adalah 1, 3, 7, dan 9. Banyaknya bilangan yang saling prima terhadap 10 adalah sebanyak 4. Jadi, P10 adalah 4. Dari mana tadi hasilnya 4? Yaitu dari bilangan yang saling prima tadi, yaitu 1, 3, 7, dan juga 9. Pembahasan selanjutnya yaitu jika M suatu bilangan bulat positif dan AM sama dengan 1, maka A pangkat PM kongruen dengan 1 modulo M. Misal, P8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 sampai 7. Bilangan-bilangan yang sebelum 8. Nah, bilangan yang relatif prima dengan 8 itu ada 4. Nah, pembuktiannya itu dengan cara FVB. A dan M sama dengan 1. Nah, kita anggap yang A-nya itu angka dari 1 sampai 7 tadi. Dan M-nya itu 8. Misal 1 dengan 8, 2 dengan 8, 3 dengan 8, dan seterusnya. Setelah itu, kita cari dari masing-masing angka tersebut FVB-nya yang sama dengan 1. Nah, di situ kan kita temukan FVB yang sama dengan 1 itu ada 4, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, setelah itu kita ambil sembarang nilai A. Kita ambil A-nya itu sama dengan 3. Jadi, 3 pangkat P8 sama dengan 3 pangkat 4. Kan P8-nya tadi 4, jadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Jadi, 81 kongruen dengan 1 modulo M. Maka terbukti. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika FVB AB sama dengan 1. 18 dan 8 relatif prima sebab FVB 18 dengan 8 yaitu sama dengan 1. Dan yang kedua, 9 dan 6 tidak relatif prima sebab FVB 9 dan 6 itu sama dengan 3, bukan sama dengan 1. Nah, cara mencari FVB dari 15 dan 8 itu dengan 8 dikali 1 ditambah 7 itu kan 15. Nah, selanjutnya 7 dikali 1 ditambah 1, 8. Setelah itu penjumlahan terakhirnya 1. Maka 1 dikali 7 ditambah 0 itu sama dengan 7. Nah, terbukti bahwa FVB dari 15 dan 8 adalah 1 sehingga termasuk ke dalam bilangan relatif prima.
Pembuktian teorema Euler. Jika M anggota bilangan bulat positif dan FPB dari A dan M itu sama dengan 1, maka A pangkat Pi M kongruen dengan 1 modulo M. Buktinya itu misalnya R1, R2, R3 sampai RPM adalah anggota bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling relatif prima dengan M. Maka residu-residu terkecil dari A dikali R1 dikali A dikali R2 dikali A dikali R3 sampai A dikali RPM adalah permutasi dari R1, R2, R3 sampai RPM. Sehingga A dikali R1 dikali AR dikali R2 dikali AR dikali R3 sampai AR dikali A dikali RPM itu kongruen dengan R1 dikali R2 dikali R3 sampai RPM modulo M. Jadi A pangkat PM dikali R1 dikali R2 dikali R3 sampai RPM itu kongruen dengan R1 dikali R2 dikali R3 sampai RPM modulo M. Nah, yang R1 R2 nya kan ruas kanan dan kiri itu kan sama. Jadi kita bisa hapus, kita bisa hilangkan sehingga dia menjadi A pangkat PM itu kongruen dengan 1 modulo M. Jadi terbukti. Kita masuk ke contoh 1. Contoh 1 itu adalah nilai dari 3 pangkat 17 modulo 20 adalah, nah penyelesaiannya itu dengan kita cari dulu bilangan relatif prima dari 20. Kan dengan cara yang tadi, yang cara relatif prima cari FPB-nya itu kan bilangan yang sebelum 20 itu kan ada 19. Nah, di antara 1 sampai 19 itu kita cari yang FPB-nya itu sama dengan 1. Ternyata yang FPB-nya sama dengan 1 itu adalah 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Nah, jumlah dari Pi 20 itu sama dengan 8, yaitu banyaknya bilangan yang relatif prima tadi. Nah, lalu kita masukkan itu menggunakan teorema Euler, yaitu 3 pangkat Pi M. Nah, M-nya itu kan yang 20, yang modulo 20. Sehingga 3 pangkat Pi 20 kongruen dengan 3 pangkat 8. Kenapa pangkat 8? Karena kita sudah ketahui yang di atasnya tadi itu bahwa Pi 20 itu sama dengan 8 dan kongruen dengan 1 modulo 20. Lalu kita kembali ke soalnya, yaitu 3 pangkat 17 modulo 20, ya kan? Lalu kita cari 3 pangkat 17. 3 pangkat 17 ini sama dengan 3 pangkat 8 sampai berapa kali sih supaya dia menghasilkan 3 pangkat 17. Ternyata 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 1. Nah, jadilah 3 pangkat 17 kan. Nah, 3 pangkat 8 tadi itu kan 1 sisanya. Jadi 3 pangkat 8 itu 1, 3 pangkat 8 1, dan 3 pangkat 1 itu 3. Karena 3 pangkat 1 itu 3 kan. Jadi 1 dikali 1 dikali 3 modulo 20 adalah 3 modulo 20. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari 3 pangkat 17 modulo 20 adalah 3. Contoh 2. Nilai dari 7 pangkat 50 modulo 11 adalah. Penyelesaian bilangan-bilangan relatif prima dari 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu penggunaan teorema Euler, 7 Pi pangkat 11 kongruen 7 pangkat 11 kongruen dengan 1 modulo 11. 7 pangkat 50 sama dengan 7 pangkat 10 pangkat 5 dikali 7 pangkat 0 sama dengan 1 pangkat 5 dikali 1 sama dengan 1 modulo 11 sama dengan 1.
Jadi nilai dari 7 pangkat 50 modulo 11 adalah 1. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu teorema Euler adalah teorema yang sangat penting dalam matematika. Teorema ini menyatakan bahwa jika A dan M adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, maka A dipangkatkan dengan fungsi Euler dari M dan diambil modulo M akan menghasilkan hasil yang sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kirim via WhatsApp grup lokal. Itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.